Bagaimana dunia tercipta dalam mitologi Yunani? Mari kita bahas. Dikatakan, pada awalnya di semesta ini hanya ada chaos atau kekacauan. Dari chaos ini muncullah Erebos, kegelapan, dan Nyx, malam. Eksistensi dari mereka lah yang membentuk awal mula alam semesta menurut mitologi Yunani. Selain mereka, tidak ada yang lain di dunia ini selain kesunyian, kekosongan, dan ketidakterbatasan. Kemudian dari chaos ini juga terlahirlah Gaia, bumi, Eros, cinta, dan Tartaros, perwujudan jurang dalam. Nyx dan Erebos kemudian menjalin hubungan, yang kemudian Nyx melahirkan dua anak, yaitu Aether, cahaya, dan Hemera, siang. Nyx juga secara partogenesis atau tanpa berhubungan melahirkan Moros, murka, Moirai, takdir, Hypnos, tidur, Thanatos, maut, Oniro, mimpi, dan Nemesis, pembalasan. Nyx kemudian menyuruh semua anak-anaknya untuk keluar dari kegelapan. Sementara itu, Gaia secara partogenesis melahirkan Uranus, langit, Aurea, pegunungan, dan Pontos, laut. Uranus kemudian menikahi ibunya, yaitu Gaia, dan menjadi penguasa dunia. Gaia kemudian melahirkan 12 Titan, 6 diantaranya laki-laki dan 6 perempuan. Mereka adalah Okeanos, Titan laut, Hyperion, Titan cahaya, Koios, Titan kecerdasan, Kronos, Titan waktu, Krios, Titan rasi bintang, dan Iapetos, Titan kematian. Kemudian 6 Titan perempuan adalah Mnemosyne, Titan memori atau ingatan, Tethys, Titan air tawar, Theia, Titan penglihatan, Phoebe, Titan peramal, Rhea, Titan keibuan, dan Themis, Titan hukuman. Gaia juga menjalin hubungan dengan Tartaros dan menghasilkan keturunan. Dia adalah Typhon, ayah dari para monster. Typhon digambarkan sebagai monster setengah manusia yang berukuran sangat besar dan bahkan lebih tinggi dari gunung. Di bawah tangannya terdapat 100 kepala naga dan di bawah pahanya terdapat banyak ular berbisa. Setelah para Titan lahir, kemudian Uranus dan Gaia menghasilkan keturunan lagi. Mereka adalah 3 Cyclops dan 3 Hecatoncheir, makhluk dengan 100 tangan dan 50 kepala. Meskipun mereka berbeda dengan para Titan, tetapi Gaia sangat menyayangi mereka. Namun tidak untuk Uranus. Uranus merasa kalau mereka bukanlah keturunan darinya. Uranus yang membenci mereka akhirnya memenjarakannya di Tartaros. Gaia yang mengetahui bahwa anak-anaknya telah dipenjara di Tartaros merasa sakit hati. Gaia kemudian berencana untuk balas dendam pada Uranus. Gaia kemudian pergi ke sebuah gunung dan menciptakan sebuah senjata. Senjata itu adalah sabit. Gaia lalu mengumpulkan anak-anaknya atau para Titan untuk membantunya balas dendam. Tetapi tidak ada yang berani melawan Uranus, kecuali satu Titan. Dia adalah Kronos, sang Titan waktu. Tetapi niat Kronos yang sebenarnya bukanlah untuk membantu Gaia balas dendam. Tetapi Kronos ingin merebut kekuasaan Uranus dan mendapatkan kekuatan. Setelah itu, dia menerima sabit dari Gaia. Kemudian, dia pergi ke tempat Uranus. Sesampainya di sana, Kronos kemudian memotong alat kelamin Uranus yang sedang tertidur dengan sabit. Uranus pun merasa kesakitan, dan darah dari Uranus kemudian menciptakan Nymphs atau peri. Kronos kemudian membuang alat kelamin Uranus ke laut, dan terciptalah Aphrodite, sang dewi kecantikan. Sebelum kematiannya, Uranus mengutuk Kronos dan berkata bahwa dia akan mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Kronos yang kesal mendengarnya akhirnya memotong-motong tubuh Uranus. Gaia
kemudian memerintahkan Kronos untuk menyimpan potongan tubuh Uranus di Tartaros, dan kemudian membebaskan saudara-saudaranya yaitu para Cyclops dan Hecatoncheir. Tetapi Kronos tidak membebaskan mereka, yang kemudian membuat Gaia marah. Gaia kemudian bersumpah kalau Kronos akan mengalami nasib yang sama seperti Uranus, bahwa dia akan dihancurkan oleh anak-anaknya sendiri. Setelah kemenangannya, Kronos menggantikan Uranus menjadi penguasa dunia dan pemimpin para Titan. Kronos kemudian menikah dengan Rhea dan mempunyai 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Mereka adalah Hades, dewa dunia bawah, Poseidon, dewa laut, Zeus, dewa langit, Hestia, dewi hati, Hera, dewi pernikahan, dan Demeter, dewi pertanian. Kronos yang ingat akan sumpah Gaia bahwa dia akan dihancurkan oleh anak-anaknya, kemudian merasa khawatir. Kronos lalu langsung menelan mereka satu persatu ketika mereka terlahir. Rhea sebagai ibunya merasa tertekan akan kelakuan Kronos. Ketika anak terakhir lahir, Rhea kemudian langsung menyembunyikannya di sebuah pulau. Pulau itu bernama Crete. Kemudian Rhea memberikan batu yang diselimuti oleh kain kepada Kronos untuk menipunya. Anak itu kemudian dibesarkan oleh para Nymphs, dan anak itu adalah Zeus. Ketika Zeus sudah dewasa, kemudian dia menikah dengan Metis, yang merupakan anak Okeanos. Sebelum meninggalkan pulau Crete, Zeus diberikan ramuan oleh Metis untuk melawan Kronos. Zeus kemudian menyamar sebagai pelayan dan menuangkan ramuan tersebut ke minuman Kronos. Dan Kronos pun muntah-muntah, sampai pada akhirnya dia memuntahkan anak-anaknya yang sudah ditelannya. Karena anak-anaknya ini abadi, jadi mereka tidak mati, dan mereka tetap tumbuh dewasa di dalam tubuh Kronos. Kemudian, mereka berenam bersatu melawan Kronos, dan Kronos pun kalah. Dia kemudian dipenjara di Tartaros. Setelah kemenangannya, Zeus dan saudara-saudaranya masih terus berperang melawan para Titan, di mana Titan yang dipimpin oleh Atlas, sang Titan ketahanan, dan Dewa yang dipimpin oleh Zeus, sang Dewa Langit. Perang ini dinamakan Titanomachia. Perang ini berlangsung sangat lama, karena perang tidak kunjung berakhir. Kemudian, Zeus diberi saran oleh Gaia untuk membebaskan para Cyclops dan Hecatoncheir yang dipenjara di Tartaros. Setelah Zeus membebaskan mereka, para Cyclops merasa senang dan memberikan hadiah kepada mereka. Hades mendapatkan Helmet of the Darkness atau helm kegelapan, Poseidon mendapatkan Trisula, dan Zeus mendapatkan petir. Setelah mereka mendapatkan senjata dari para Cyclops, kemudian mereka kembali ke medan perang dengan dibantu oleh Hecatoncheir. Para Hecatoncheir melempari para Titan dengan batu. Peperangan pun semakin sengit dan mengerikan. Sampai pada akhirnya, peperangan dimenangkan oleh pihak Zeus. Para Titan yang kalah akhirnya dipenjarakan di Tartaros dan dijaga oleh Hecatoncheir. Berbeda dengan para Titan yang lain, Atlas yang merupakan pemimpin para Titan dihukum untuk menopang bumi. Gaia yang merasa tidak senang karena mengetahui bahwa anak-anaknya, yaitu para Titan dipenjara di Tartaros, akhirnya meminta Typhon untuk melawan para dewa. Para dewa tidak ada yang berani melawan Typhon kecuali Zeus. Zeus dan Typhon kemudian bertarung dengan sengit. Typhon kemudian berhasil mencuri otot dari Zeus, dan itu membuat Zeus tidak berdaya. Hermes yang mengetahui hal tersebut kemudian membantu Zeus. Dengan kecepatannya, dia dapat mengambil kembali otot Zeus. Zeus kemudian bangkit dan kembali melawan Typhon, dan akhirnya mengalahkannya. Typhon kemudian dikurung di bawah gunung Etna atau di pulau Sisilia. Setelah peperangan yang berlangsung lama, akhirnya para dewa menang dan menjadi penguasa dengan dipimpin oleh Zeus. Mereka pun dijuluki para dewa Olympus atau The Olympians. Itulah bagaimana dunia bisa tercipta dari mitologi Yunani. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.